Halo teman-teman semua, welcome back to my channel Rita Nursifa. Jangan lupa tonton sampai habis ya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di videoku kali ini. Seperti janjiku di minggu kemarin bahwa setiap minggunya pasti akan ada penguploadan video baru yang masih ada kaitannya dengan dunia politik. Nah, di minggu kali ini aku akan membahas subtema yang sedikit berbeda yang berjudul pemindahan ibu kota ke Nusantara. Nah, kira-kira teman-teman di sini udah pada tahu belum sih apa itu IKN? Nih, aku jelasin ya. IKN kepanjangan dari Ibu Kota Nusantara. Jadi, ibu kota kita sebentar lagi akan pindah nih ke Nusantara. Nah, makanya disebut dengan IKN. IKN ini lebih tepatnya berada di wilayah Pulau Kalimantan Timur. Ini juga merupakan salah satu program unggulan di era Presiden Joko Widodo yang nantinya akan menjadikan sebuah warisan untuk di masa yang akan datang. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk simak videonya. IKN atau Ibu Kota Nusantara terletak di Kalimantan Timur. Ibu Kota Nusantara ini diciptakan untuk menjadi pusat pemerintahan yang lebih modern dan ramah lingkungan. Di dalam proyek Ibu Kota Nusantara ini mencakup pengembangan infrastruktur, ruang hijau, dan sistem transportasi yang efisien. Lantas, mengapa lokasi pemindahan Ibu Kota Nusantara ini Presiden Joko Widodo memilih di wilayah Kalimantan Timur? Hal ini dikarenakan untuk meminimalisir resiko bencana alam yang sering terjadi di Ibu Kota Jakarta. Pemindahan Ibu Kota Nusantara juga bertujuan untuk mengurangi kepadatan kondisi di Jakarta dan untuk menciptakan pusat pemerintahan yang lebih berkelanjutan. Selain memiliki tujuan tersebut, ada pula beberapa alasan Presiden Joko Widodo memindahkan Ibu Kota ke Nusantara, di antaranya untuk menciptakan pembangunan ekonomi yang lebih merata di luar daerah Pulau Jawa. Presiden Jokowi mencetuskan kebijakan bahwa akan ada sekitar 11.000 ASN yang akan berpindah tugas ke Kalimantan Timur. Ada beberapa ASN yang harus mempertimbangkan dan bahkan ada juga yang tidak mau dipindahkan tugasnya ke wilayah Kalimantan Timur. Beberapa ASN tersebut menjelaskan bahwa fasilitas di Ibu Kota Nusantara ini belum sepenuhnya beroperasi. Bahkan belum selesai proses proyek infrastruktur vitalnya seperti rumah sakit dan sekolah. Dalam hal ini tentu saja pemerintah tidak semena-mena langsung melakukan pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan. Pemerintah sebelumnya mengadakan rapat paripurna yang dilakukan oleh para anggota DPR RI yang menghasilkan undang-undang tentang Ibu Kota Negara. Dalam rapat tersebut, ada 8 fraksi yang setuju dan 1 fraksi tidak setuju atas undang-undang tentang ibu kota yang dihasilkan. Namun demikian, Ketua DPR RI Puan Maharani tetap optimis mengesahkan tentang undang-undang tersebut karena mayoritas fraksi menyetujuinya. Diulik kembali, pada masa kampanye periode kedua, Presiden Joko Widodo tidak pernah memberikan janji-janji politik akan memindahkan ibu kota ke Nusantara. Dan setelah ditelusuri pun, pada dokumen visi misi yang setebal 35 halaman itu, Presiden Jokowi tidak pernah mengatakan akan memindahkan ibu kota ke Nusantara, tepatnya di Kalimantan Timur. Namun, pada tahun 2019, beliau pernah melaksanakan pidato kebangsaan yang isi dari pidato tersebut, beliau meminta izin kepada masyarakat luas akan memindahkan ibu kota ke Nusantara, tepatnya di Kalimantan Timur. Pada saat Presiden Joko Widodo melaksanakan pidato kebangsaan di tahun 2019 itu, ada video dokumenternya loh. Jadi tanpa basa-basi, yuk kita simak videonya sama-sama. Meminta izin dan dukungan dari Bapak Ibu, anggota Dewan yang terhormat, para sesepuh dan para tokoh bangsa, terutama dari seluruh rakyat Indonesia. Dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita
ke Pulau Kalimantan. Nah, itu tadi beberapa cuplikan yang berkaitan dengan proses pemindahan ibu kota ke Nusantara. Nah, untuk materi minggu ini akan lebih panjang dari materi-materi di minggu-minggu sebelumnya. Nah, jadi kalian jangan sampai ketinggalan untuk terus memantau video-video aku di minggu-minggu selanjutnya. See you and bye-bye!